Halo bro di rumah. Hai. Seperti biasa bersama aku Dian, Eki Eri Penji, Faisal, oke, Kriwi. dan Aris Karisma. Episode ketujuh. Ini bukan podcast. 7 ya? Sekarang. Ketujuh. Akhirnya di episode sekarang nih kita ketemu sama Aris Karisma. Padahal susah banget ya ketemu, dari kemarin udah coba berapa kali. Agendanya padat beliau. Agendanya padat, lagi padat-padatnya. di WA. Anak muda Garut, bahkan bukan anak muda aja sih, ya ibu-ibu komplek juga mungkin. Siapa sih yang nggak kenal sama bapak Aris? Banyak yang nggak kenal banyak. Hal paling signifikan nih yang ngebedain Aris dulu 10 tahun yang lalu dengan sekarang apa sih? Paling signifikan mah awak merenya. Bahwa lama begang. Masalahnya ini di zoom jadi nggak kelihatan. Ya, badan. Kontrol perut. Badan. Terus juga. Oh iya, 10 tahun lalu. 10 tahun lalu masih ada yang masih bisa masih ada yang ngundang manggung di panggung gede. Sekarang mau mana ada gitu. Jadi masih dunia tempat latihan dan panggung, dan 10 tahun lalu masih siaran. Itu yang paling signifikan ngebedain. Karena kan siaran mah sibuk nantinya bikin materi siaran pagi, siang, tiap hari siaran segala macam. Jadi dunia radio gitu. Soal panggung dan siaran, berarti AA itu vokalis, pemain band, atau di siaran penyiar radio mungkin Stand up komedian gitu. Nah, saya mah yang berhubungan dengan mikrofon pokoknya dihajar. bisa disebutkan. Saya teh kan ya nyanyi, vokal. Dan sebetulnya mas saya mah dulu teh kursus drum, cuman drama nggak ada yang keprokan gitu, jadi ada vokal gitu. True story. Waktu kelas 3 SD teh saya kursus drum sebetulnya mah di Elpas, zaman Elpas di Papandayan. Pindah Elpas ke Tarogong kelas 1 SMP masih ngedrum kene itu teh. Masih ngedrum. Pindah jadi kursus piano, terus kursus vokal. Tapi nggak tamat itu juga, jadi mokalan kursus. Jadi tidak pakai ilmu lagi, stand up, mikrofon. Jadi semuanya berhubungan dengan mikrofon. Jadi moderator pas seminar, siaran. Aktivis juga di kampus, aktivis juga dong. Oh iya. Jangan pernah lihat loh video-video waktu gitu. Kalau aktivis mah memang karena gini, saya tuh yakin banget kalau kalau kita bisa punya manfaat buat orang lain, itu bikin dunia itu lebih baik gitu. Jadi kalau kita punya kesamaan nilai dengan kelompok atau seseorang, dia sedang memperjuangkan apa dan kita juga sepakat dengan perjuangan tersebut, ya ancur gue terlibat, ambil peran, bersikap gitu. Jadi you make my world Colorful. kayak lagunya siapa itu? You make my world colorful. Nah, itu. Tapi colorful pelanginya identiknya. Selesai. Terus bro, sepanjang karir nih banyak nggak sih nemuin orang-orang yang nyebelin misalnya, atau apa yang malas gitu kalau ketemu sama orang itu? Banyak nggak sih? Sering nggak? Banyak. Karena kan gini, semakin kita banyak ketemu orang, semakin banyak pula variabel orang, variatif. Konsekuensi pasti gitu. Cuman kalau dulu banyak ngerasa naon sih kalau kena begitu, naon sih hayang mah kudu ulah kitu atuh euy. Sekarang mah lebih bisa nerima lah. Lebih bisa nerima karena memang saya yakin 100% kelakuan saya juga di mata orang lain sama kayak gitu. Naon sih si Aris ini lo begaya belum? Kita gitu. Pasti aya wae ngomong gitu. Tapi setahu Gian sih seorang Aris ini unik, bro. Kan banyak aktivitas, tapi selalu berhubungan dengan mikrofon, dan selalu jadi pusat perhatian juga. Bener, maksudnya kan positif gitu, pusat perhatian positif. Ya, benar. Keren lah pokoknya. Terus balik lagi yang tadi soal panggung. Nah, dalam kondisi sekarang selera untuk mendengarkan lagu-lagu ataupun memang menikmati santainya ada batasan atau perubahan secara genre, atau memang menikmati musik-musik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri itu bisa dijelaskan? Genre mah bebas, saya mah dan koplognya dengerin sama Denny Caknan, saya dengerin Guyon Watur, saya dengerin. Bojo Galak Via Valen, Nelia Karisma. Enggak, saya akhir-akhir ini lagi dengerin ini Diskoria.
Diskoria. Dian Sastro. Yang di Sastro yang 2019. Oh. Terus kesininya tahun berikutnya ada sama Eva Cilia kan yang iya, benar-benar. ngebahas Iya, lagu iya. Krise gitu. Iya, benar. Judulnya Krise. Jadi liriknya itu Penggalan judul lagu Krise sama di refnya itu singkatan dari Krise itu sendiri. Dan sekarang ada yang baru lagi yang judulnya tuh Yang Terhormat Naif. Oh. Kan Naif udah di penghujung Iya. karir. Betul. Seleranya luar biasa ya Bapak Aris ya. Naon lagi? Terus tentunya ada dong skill baru nih selama pandemi karena adaptasi juga kan, adaptasi pandemi harus ngapain nih, atau misalkan ada hobi lain harus apa gitu yang bikin lebih positif ya, intinya lebih ke adaptasi gitu. Ada nggak sih skill lain gitu, skill baru lah? Skill baru tuh sebetulnya saya mau bisa main yoyo tapi nggak bisa main yoyo gitu. Iya. Udah searching di YouTube cara bermain yoyo secara ekstrim gitu ya. Terus selain main yoyo ada lagi nggak? Tapi itu dicobaan. Data boga yoyo nah. Beli yoyo di mana sih? Komen di komentar beli yoyo di mana? Freestyle yoyo ya. Freestyle yoyo. Tapi ada yoyo nggak ada. Rubik enggak ya? Enggak. Oh, ngedit video. Diajar ngedit video, sebetulnya ngedit video diajar 2001-an ya. Pernah make Yulin baheula. Cuman maksudnya kan ayeuna banyak aplikasi anyar di HP teh, jadi kebanyakan memang sekarang aplikasi edit video gitu. Terus saya ngeditan gitu, ngeditan mau belajar main gitar saya teh karena jangan bro, kebanyakan senarnya ukulele aja. Atuh dan saya teh pengen ya tampil kali-kali bari nyanyi bari ngegitar apa. Oh, senarnya hade saya teh bari ngegitar gitu. Yang pasti boleh buat di mana itu. Yang pasti bro ya, Aris ini seorang motivator juga sih kalau menurut Dian. Ya terbukti kan banyak anak-anak muda sekarang yang kalau misalnya nyelesain tugas akhir kuliahnya rata-rata ya pasti yang dicarinya Aris Karisma. Betul. Gimana sih misalnya ini ada tema bla 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 tentang misalnya public speaking atau stand up comedian atau apa gitu, pasti sering dicari Bapak Aris ini. Ya berarti kan sosok juga ya, seorang motivator juga luar biasa. Saya kan kalau ngasih tahu ke orang itu di waktu yang sama saya ngasih tahu ke diri sendiri sebetulnya. Mengingatkan kayak misalkan yang cenderung misalkan saya kan paling produktif tuh sekarang ya bikin status aja. Bikin status aja gitu ya. Jadi memang bagaimana mengartikulasikan si pikiran lewat tulisan itu memang tepat sekali. Twitter, Facebook. By the way saya masih pakai Facebook sampai detik ini. Jadi intinya adaptasinya udah cukup nyaman lah ya, di masa pandemi ini udah cukup bisa beradaptasi lah kalau buat Aris ya. Saya tuh sering nulis tapi masih belum tahu apa standar bagus kepenulisan tuh seperti apa. Karena ya saya nulis nggak ada gurunya, saya ngedit video nggak ada gurunya, saya nyanyi nggak ada gurunya. Jadi bisa jadi yang saya lakukan itu sebetulnya nggak sesuai teori. Cuman yang sesuai teori mah mungkin hanya stand up kali ya. Karena stand up ada komunitasnya, terus ada coachingnya segala macam. Tapi mungkin dari sekian referensi lah secara tidak sengaja mungkin atau secara tidak langsung, entah itu dari lihat film atau misalkan dari media offline dan lain, itu kan bisa jadi itu guru juga ya gitu, nurutan. Iya, kayak gitu luar biasa. Sama learning by doing. Jadi lakukan aja dulu. Saya mah tarasieun butut orangnya ketika berkarya teh. Kan bae butut mah da pasti. Tapi si butut eta teh dialusan gitu. Jadi ketika mimiti mau aya langsung alus atuh. Yang penting membuat dulu aja. Dan nu ayeuna cek maraneh jarago teh baheulna pernah butut, yakin dah. Mantap ya. Jadi kepikiran pas bilang menulis. Ada dulu pernah mengutip. Teruslah menulis, setidaknya orang-orang tahu kamu masih hidup. Menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Karena ketika kita nyawa tidak ada, tulisan masih ada. Jadi masih bisa menginspirasi lewat tulisan. Terus apa? Maksudnya dari hal-hal yang obrolan tadi kan untuk sebagian orang tahu nih, misalkan Aris itu ada di banyak relasi, kenalan ataupun komunitas.
misalnya di komunitas atau relasi dimanapun, saking banyaknya orang atau mungkin juga kedekatan juga, pernah ada nggak merasa dalam hal ketika misalkan kita ada ide ataupun ada konsep, pernah merasa dikucilkan, dipandang sebelah mata, nah itu menyikapinya gimana? Sering merasa direndahkan, sering Ternyata ya. karena saking keseringannya saya udah nggak peduli. Jadi memang, tapi itu menghalang loh. Karena waktu zaman ya, nah itu yang membedakan dengan 10 tahun yang lalu. Bahwa lama jadi di pikiran ya kayak gitu teh. Di pikiran terus selalu pengen klarifikasi ke orang, nah naon sih mana bet nyawa ke orang, pan ayeuna mah geus teu peduli. Bae we ngawa maju da. Memang tidak semua manusia di dunia ini harus suka kita. Jangan berharap seperti itu. Karena dipaksa-paksa juga, orang yang nggak suka mah udah nggak suka gitu. Urusan selera juga ya bro, berarti ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, berarti menjelaskan siapa kamu. Orang yang menyukaimu sudah tahu itu, tapi orang yang membencimu tidak perlu itu. Oke, setuju. Menyikapinya, Nah, menyikapinya untuk Aris, seorang Aris sendiri gimana? Cara menyikapinya mah ya Dan kan kita terus berkarya atau ya terus aja, maksudnya kita terus melakukan hal yang kita sering lakukan gitu, tanpa mempedulikan gitu. Kecuali kalau misalkan ini positif nggak ya masukannya gitu, ini bisa jadi energi positif nggak, bisa jadi. Terus kan ada yang bilang gini, kalau ada yang benci tinggal kita berkarya aja dan buktikan kepada dia. Saya emang nggak setuju itu. Ngapain ngebuktiin kepada dia? Kita kan berkarir bukan untuk balas dendam. Oke. Kita berkarir karena kita punya goals. Oh iya. Karena kita suka dengan apa yang kita buat. Itu bukan untuk balas dendam ke dia gitu. Apa pentingnya dia gitu. Terus kenapa sih bro kok selalu berhubungan dengan mikrofon gitu aktivitasnya, entah itu dari stand up comedian atau dari seorang frontman, seorang MC, seorang announcer juga. Kenapa sih selalu berhubungan dengan mikrofon gitu? Enggak misalnya hal lain gitu misalnya. Karena bersuara itu membebaskan. Bersuara itu membebaskan. Sekali berujar jutaan mendengar gitu ya. Jadi kalau almarhum ayah saya bilang kalau mau menguasai dunia harus menguasai media. Bisa diulang? Kalau mau menguasai dunia harus menguasai media. 3G ya. Karena sekali berujar jutaan mendengar gitu. Jadi orang-orang mendengar. Semua peranan yang memang secara kreasi ya dibalik untuk balik lagi ke masalah selera ya tetap yang memang ketika orang siapapun itu yang memang punya etikat untuk membuat sesuatu dalam hal kreasi di sini ya pesan dari saya sendiri teruslah berjuang, teruslah berkreasi. Tambahan kanyaho, tambahan kawauhan, tambahan kabisa. Tambahan ulun sing jauh. Sing jauh. Jadi intinya Tongku uleun. terus berkarya Berkarya. karena karyamu adalah sejarahmu. Dan dukung kita terus di Ini Bukan Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan podcast lalu apa ya? Rakyat kiamat, tinggal yang lahat, eskalasi perang badan, ombak kerangka, penyeragaman penguasaan.